positif dan praktik baik yang apa saja yang telah saya lakukan mengenai budaya positif. Nah, ini identitas pribadi saya. Nama saya Hardianti. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Jayapura. Budaya positif, Bapak Ibu, ada materinya sangat banyak. Pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Eh, Pertama, kalau perubahan paradigma belajar itu ada materi tentang teori kontrol. Nah, teori kontrol ini mendefinisikan bahwa tidak ada seorang pun eh, di tidak ada seseorang yang mampu dikontrol oleh siapapun. Jadi kadang ini kita membuat ilusi bahwa anak-anak ini kita bisa kontrol, tetapi sebenarnya tidak. Nah, untuk motivasi perilaku manusia ini terbagi atas tiga. Pertama, yang yang membuat murid berperilaku itu dia ada tiga motivasi, Bapak Ibu. Pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga ini yang sadar akan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, jadi kita dituntut untuk menuntun anak agar eh, melakukan suatu perilaku itu berdasarkan keinginan mereka sendiri dan untuk menghargai diri mereka sendiri. Dan dasar manusia ini ada 5. Jadi setiap perilaku murid ataupun diri kita sendiri itu didasarkan pada pemenuhan kebutuhan. Jadi dia kadang berperilaku karena ingin bertahan hidup. Kemudian dia ingin bebas dan untuk memenuhi kasih sayang dan rasa diterima dan juga kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh anak agar dia berperilaku secara positif. Kalau kalau ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi, maka kadang akan terjadi perilaku-perilaku negatif yang mereka munculkan. Mau minta umpan balik tentang posisi kontrol apa yang Bapak Ibu guru miliki sekarang ini. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5, Bapak Ibu. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, kalau saya, Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan, saya kayaknya pernah menjalankan 5-limanya. Penghukum pernah, pemberi rasa bersalah pernah, kemudian sebagai teman pernah, sebagai pemantau juga pernah, sebagai manajer juga pernah. Nah, berbagi praktik baik yang telah saya lakukan. Nah, dalam disiplin positif ini, kita harus membuat penerapan keyakinan kelas. Sebelum belajar di guru penggerak Bapak Ibu, sebelum belajar modul budaya positif, saya selama ini menerapkannya adalah kesepakatan kelas, dan itu ada konsekuensinya. Nah, ternyata budaya positif ini bahwa yang terbaik adalah penerapan keyakinan kelas yang dibuat secara bersama. Nah, ini proses saya membuat penerapan penerapan di dalam kelas. Jadi melibatkan murid untuk membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini seperti apa? Jadi awalnya saya meminta murid untuk memasukkan peraturan-peraturan apa sih yang ada di dalam kelas selama ini. Kemudian kita ubah peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas ini nilai-nilai kebajikan apa yang akan mereka terapkan jika em, jika melaksanakan keyakinan kelas yang telah mereka buat. Nah, selama ini juga setelah belajar di modul budaya positif, saya baru menerapkan 2 hal, Bapak Ibu, keyakinan kelas dan restitusi. Nah, restitusi ini mungkin saya bisa bagi sedikit. Nah, yang ini Bapak Ibu saya sudah menerapkan juga tentang
restitusi. Restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab dalam apa? Bertanggung jawab untuk menyelesaikan perilaku atau permasalahan yang dia buat sendiri. Nah, di sini saya sudah melakukannya dan ini yang yang saya sempat ambil eh, dokumentasinya. Saya ambil 2 kasus. Nah, penerapan segitiga restitusi ini ada tiga urutan. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas dulu. Kemudian kita harus validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan